Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan romo-romo CM Lasaris yang ingin promosi atau jualan apa nggak tahu saya. Nanti akan memperkenalkan diri pada kita. Baik, sebelum memperkenalkan diri, saya memberi renungan soal Injil hari ini. Sangat menarik bagi kita bahwa hidup kita itu hidup selalu diberi keleluasaan, kebebasan. Setelah merdeka kemarin, kita diberi kebebasan untuk berbicara, untuk melakukan apa saja, asal ada aturannya. Dan kita semua menuruti itu. Namun ada juga masalah-masalah di tengah-tengah kita. Pada suatu hari, ini true story, seorang ibu, maaf ibu kalau hadir di sini tidak tahu saya. Orang ibu semula enak dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, wah gembira, diberi macam-macam. Dia memang cukup berada, maka diberi keleluasaan untuk itu. Menjajan sana sini, semua ditraktir semua. Dari suatu hari dia sakit. Nah, pas sakit ini kok kebetulan jarang umat kita sendiri, umat Katolik yang mengunjungi dia, hanya satu dua. Kalau pesta-pesta kok semua ikut, tapi kalau sakit kok tidak ada yang ikut, sepi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini dihayati oleh ibu ini, loro hati ini loro, sakit hati. Teman-temanku koyok ngene. Nah, singkat kata, lek ngene carane wis gak Katolik-katolikan, gak paten. Dia pindah ke agama sebelah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
contoh-contoh semacam ini, kecewa dengan gereja banyak. Kecewa dengan gereja banyak. Marahi pastor sudah pergi, pindah gereja sana. Dimarahi asisten imam, pindah ke sana, tidak dilayani, pindah ke sana kemari. Banyak hal-hal ini. Bapak Ibu, apakah kita mau seperti ini? Pertanyaan Yesus tadi kepada Petrus, apakah kamu Petrus pergi juga seperti mereka? Banyak yang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu pergi. Di tempat ini sudah banyak hal-hal itu. Itu hanya segelintir kecil. Dikecewakan itu ala biasa, anggaplah itu hal yang biasa. Tapi mungkin saja bagi ibu ini tidak biasa. Itu loro hati ini. Karena dia sudah menyumbangkan banyak hal. Ke gereja, ke ini. Banyak hal. Pelayanan banyak. Tapi detik itu dia tidak diurusi ketika sakit. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini juga mewartakan hal yang sama. Apakah kita mau pergi? Banyak murid-muridnya yang pergi. Kalau kita mau pergi, syukurlah pergi. Karena iman seperti itu, iman yang murahan, iman yang lemah. Syukurlah. Tapi Petrus mewakili, sebetulnya iman Petrus adalah iman kita juga. Engkaulah sabda Allah, engkaulah Yesus, engkaulah yang benar dari Allah. Sabdamu adalah kebenaran. Hanya kepadamu kami berpasrah. Asal kita dekat dengan Yesus, Bacaan pertama mengisarakan bagaimana Yosua dikumpulkan semua umat, tinggal pilih Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Yahweh atau Allah Baal. Yahweh atau Baal, silakan memilih. Maka umat sekalian memilih Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Yahweh. Meskipun tidak kelihatan Allahnya. Allah Baal bisa dikelihatan, patung-patung banyak. Karya-karyanya banyak. Tapi Allah Yahweh ini tidak. Tapi Yosua memberikan catatan, lihatlah track record Allah. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Yahweh. Ini mengeluarkan Anda dari Mesir, dari perbudakan. Dan itu semua dibimbing oleh Tuhan. Allah Yakub memberikan penerangan ketika malam hari dengan tiang lilin, tiang api, memberi awan menaungi ketika dalam perjalanan 40 tahun. Diberi makan, minum, manna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, track record seperti ini harus dipelajari. Kalau Anda seperti ini, lihatlah track recordnya. Gadis-gadis sekarang tidak melihat track record. Pokoknya laki-laki, ketok ganteng, bungkus, ketok mencorong, menik-menik, menok-menok, bungkus. Ayo kawin. Setelah kawin selesai. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tidak dilihat record. Kalau hanya janji-janji, banyak janji-janji. Tidak perlu janji, bukti nyata. Maka Bapak Ibu harus kita lihat track record. Dia belum apa-apa, sudah meminta mahkota. Jangan diberi. Oh, saya sayang pada dia. Kalau tidak saya berikan nanti dia lari yoben. Lari ya sudah, biarkan dia lari. Dia
contoh tidak setia kepada diri kita. Track record karya-karya Tuhan apa dalam diri kita harus kita hayati, kita renungkan, kita maknai dalam hidup ini. Karya-karya Tuhan. Tuhan memberi apa? Memberi hidup, memberi nafas, memberi pekerjaan, selalu dituntunnya. Kita selalu dituntun oleh Tuhan, celaka diselamatkan, kecelakaan menyelamatkan diri kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang harus kita pelajari dari Allah. Allah kita sungguh Allah yang hidup untuk diri kita, bukan Allah yang mati untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua kita diajar bahwa kita harus setia. Di depan kita pasangan-pasangan mau diberkati, mau membarui janjinya. Ya, janji tinggal janji, gampang diucapkan, tapi dihayati sehari-hari. Apakah kamu mencintai saya mencintai kamu. Saya berikan diriku kepadamu. Dirimu kamu berikan kepadaku seluruhnya. Maka kalau ada ceperan-ceperan didelikno sing baku nyo, gaji sing pokok nyo, sing ceperan-ceperan engko dhisik keri-keri. Bae sapa ono anyep-anyepan, ono adem-ademan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau hidup seperti ini kucing-kucingan dengan suami istri, bagaimana bisa hidup? Istri kerja di luar, suami juga kerja, sama-sama aktif, tidak pernah ketemu. Lah ini bahaya, tidak pernah ketemu. Kalau ketemu malam-malam tok, dilihat malam-malam itu bagaimana reaksinya? Apakah reaksinya ketokane moh ngono dengan saya? Dia juga moh. Wah, ini ada-ada ini. Kalau mesra selalu ingin hidup dengan kamu, ingin hidup selalu mesra dengan. Meskipun tidak mesra kalau dempet. Ya itulah, itu ciri-ciri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup persatuan suami istri ini adalah nomor satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Sampai mati pun harus satu. Memang susah ini, susah. Tetapi kalau kita hayati pelan-pelan, senang rasanya, happy. Saya usia imamat 34. Imamat 34 itu kadang-kadang ya sepi, nganggur, aduh, gelontang, gelondong. Itulah imamat. Tapi kalau senang seperti ini, wah senang, gembira, wah tepuk tangan dua-dua, senang. Oleh hadiah, wah senang. Oleh petaka, lemes. Ya itu dihayati, tidak kena lelah, terus menerus dihayati seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, selalulah kita menghayati hidup ini. Kalau kami imamat ini menghayati selalu dalam kasih Tuhan. Asal kita dekat dengan Tuhan, asal kita selalu bersatu, tinggal bersama dengan Dia. Dikatakan itu tinggal bersama dengan Dia. Kita selalu aman. Musibah-musibah yang lain-lain Allah enteng itu. Kalau jauh dari Tuhan ini yang berat. Jauh dari Tuhan itu lebih berat. Ditinggal manusia, ditinggal enteng itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia, kita harus plek dengan Tuhan, konco plek. Tuhan adalah hidup di dalam diri kita, hidup selalu membarui. Kalau kita ingin hidup dalam Tuhan,
kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan dimudahkan. Percayalah Ibu bahwa Bapak selalu dimudahkan. Ada apa-apa dimudahkan. Kalau ada yang jelek-jelek, ya enggak apa-apa, wong kecil-kecil, hidup di dunia ya seperti itu. Mau lancar terus enggak bisa, mau tol terus enggak bisa. Harus ada jatuh bangun, berdinamika. Kalau dinamika ini kita berhasil, kita akan sukses untuk itu. Tuhan memberkati kita. Amin.